Jumpa lagi di channel Auto Product, teman-teman. Oke, saat ini gua berada di bengkel Bansai Tire Point di kawasan Bintara, yaitu di Jalan Bintara Raya nomor 93. Bengkel ini menerima berbagai macam perawatan berkala seperti injektor cleaning, carbon cleaner, pokoknya tune up lah, dan tentunya penggantian ban. Oke, kali ini gua akan membahas soal engine flushing. Di video sebelumnya kan kita udah pernah bahas soal manfaat dari engine flushing ya, salah satunya yaitu merontokkan deposit yang ada di dalam mesin. Nah, selain itu dia punya manfaat lain, yaitu bisa mengembalikan kompresi mesin yang tadinya mungkin drop karena ring piston terjepit dan sebagainya. Nah, ini salah satu manfaat dari engine flushing. Oke, bersama saya saat ini tentu Anda sudah pasti sudah kenal Bapak Sumarno. Beliau ini sebagai mantan trainernya mekanik di pabrikan Suzuki. Oke, Mas Sumarno, selamat jumpa lagi ya. Ketemu lagi, Mas. Oke, tapi sebelum kita mulai membahas soal engine flushing ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi yang belum. Dan silakan komen untuk memberikan saran maupun masukan agar kami dapat mengembangkan kanal ini lebih baik lagi ke depannya. Oke, sekarang kita akan tanyakan kepada Mas Sumarno. Mas, bisa dijelaskan soal manfaat dari engine flushing ini selain tadinya untuk membersihkan kerak atau deposit yang ada di saluran oli ya? Ya. Mungkin bisa buka ini dulu ya. Oh ya. Jarak prokes. boleh, jaga jarak. Oke, jadi gini Mas, kalau terkait dengan engine flush, kalau kita bicara dari etimologi bahasa, engine flush artinya kan dia memang pembersih mesin. Ya. Nah, dari flushing ya, flushing. Ya, flushing arti bahasa. Tapi kalau kita lihat dari sisi fungsinya, itu sebenarnya ada beberapa fungsi lain, tetapi sekali lagi tergantung spek dari engine flush tersebut. Jadi yang pertama untuk membersihkan saluran oli ya, bisa juga dia merestorasi kompresi. Oh gitu. Nah, gimana cara kerjanya gimana? Ya, kalau kita melakukan flushing itu seperti kita lakukan di umum bengkel ya, dia melakukan dengan dimasukkan ke ruang mesin, kemudian dinyalakan, biasanya 10-15 menit. 10-15 menit. Nah, 10-15 menit ini engine flush akan bercampur dengan oli untuk melakukan proses cleaning. Nah, kenapa itu bisa merestorasi kompresi? Untuk spek-spek khusus engine flush yang bisa merestorasi kompresi, dia ini oli itu kan dari karter ya. Karter ya. Dia kan akan bercampur oli dulu nih. Betul, di karter. Oke, terus jadi akan melewati strainer. Dari strainer nanti ke pompa oli. Dari pompa oli nanti ke filter. Filter ya. Baru dari filter ini akan ke bagian engine. Oh, jadi di pompa oli itu dia udah ada tekanan ya. Ada tekanan, betul. Makanya kalau kita starting mesin, begitu mesinnya lampu olinya mati. Karena switch olinya ketekan tekanan oli. Nah, bicaranya setelah dari filter inilah proses cleaning itu berlangsung. Dia ada dua arah ke blok mesin dan nanti ada yang ke arah ke cylinder head. Nah, yang ke mesin ini nanti arahnya bisa ke crankshaft, kemudian ke big end-nya. Biasanya ada lubang kecil itu ya. Ke big end-nya stang seher kalau orang bilang atau conrod. Dia akan muncrat ke atas. Nah, di situ ada oil jet. Nah, oil jetnya akan nyemprot ke bagian atas. Dan di atas sendiri itu kan ada piston. Makanya kalau kita lihat piston, ruang dalamnya tirus dan biasanya ada lubang-lubang begitu ya. Ada lubang-lubang. Ya. Nah, tirus itu supaya waktu si oli ini nyemprot dia langsung turun. Masuk ke lubang-lubang itu dan masuk ring oli. Ring oli ya. Nah, ring oli ini kan akan naik turun ya. Nah, nanti yang menyapu adalah ring kompresi. Membersihkan di atasnya. Nah, artinya kalau di ring kompresi ini sendiri dia ada kerak, nah itu akan rontok. Ya kan. Betul. Jadi dia akan optimal. Dan salah satu yang membuat kompresi itu bisa turun tuh kalau ring olinya kejepit ya? Bisa. Jadi dia bisa istilah kalau orang bilang tuh nguncup. Nguncup ya? Kalau dia, contoh mobil ini dulunya sempat panas over, misalnya auto overheat. Itu pasti nguncup, Mas. Gitu. Makanya kadang kalau mobil itu sudah dipakai terus kemudian ada gejala overheat, gejala pertama biasanya ngelitik karena powernya hilang. Nah itu karena kompresinya sudah mulai hilang. Karena pemuaian antara blok dengan ring piston dan piston itu udah nggak sesuai lagi. Akhirnya kompresinya loss. Gitu. Nah itu berarti dia emang fungsinya untuk membersihkan kerak-kerak itu ya, agar ring pistonnya kembali mengembang ya. Oke teman-teman, nanti kita akan buktikan ya. Ini di belakang gue ini udah ada salah satu contoh mobil baru, yaitu Toyota Rush, tapi udah pemakaian 3 tahun dan jarak tempuhnya udah 40.300-an. Nah nanti kita akan buktikan di mobil baru, tapi kita juga akan buktikan di mobil yang udah jam terbangnya udah tinggi banget tuh. Nah, ada di belakang gue nanti ya. Oke, kita akan buktikan Mas. Bisa dipraktekkan Mas. Kita akan mengukur tekanan kompresinya terlebih dahulu ya, sebelum kita melakukan flushing ya.
Jadi nanti SOP-nya paling sederhana sih SOP-nya sebenarnya. Jadi kita nanti akan mungkin akan ambil sampel olinya dulu Ya, sampel sebelum oli, di oke. flushing. Kemudian nanti kita ambil sampel juga setelah di flushing. Oke. Nah, nanti sebelum kita flush, kita tes kompresi dulu. Kompresi, oke. Tekanannya berapa? Nanti kita akan record tekanannya berapa. Siap. Dan akan kita compare dengan setelahnya, Oh, afternya. oke. Ya, teman-teman penasaran kan dengan hasilnya? Yuk, mari kita buktikan. Satu, dua. Berapa? 1300 berarti sekitar 13 bar ya? 13. Masih bagus banget ya mesinnya. Oke, satu, dua. Oke, teman-teman, untuk silinder kedua itu sama 1300 kurang dikit ya. Nah, kita akan tunggu selama 10-15 menit. Ya, teman-teman, sebentar lagi kita udah mencapai 15 menit. Nanti kita akan matikan mesin, kemudian kita akan tap olinya. Kita akan lihat kondisi olinya setelah di flushing. Ya, pas 15 menit. Kita akan matikan mesin. Oke, teman-teman, kita akan ukur kompresi di Toyota Rush yang baru usia 3 tahun dan baru jarak tempuh 40.300. Tadi kita kan pengukuran sebelum kita masukin engine flush itu berada di 13.000. Nah, sekarang kita akan cek apakah terjadi perubahan apa enggak setelah dilakukan engine flush. Oke, Mas. Nah, lihat teman-teman ya, ini naik di 1.100, 200, 300, 400. 1.400 berarti terjadi kenaikan 100 kPa. Berarti membuktikan bahwa penggunaan engine flush terbukti memperbaiki tekanan kompresinya. Oke, kita coba silinder 2. Oke, sip. Nah, teman-teman lihat terjadi juga perubahan menjadi dari awalnya 1.300 sekarang jadi 1.450-an. Berarti terbukti kedua silinder ini yang tadi kita ukur 1.300 naik jadi 1.400. Mantap. Oke, teman-teman, kita tadi udah mengukur kompresi silinder 1 dan silinder 2 di Toyota Rush yang keluaran 2018. Nah, kita akan coba di mobil yang jam terbangnya udah tinggi yaitu Suzuki Splash. Oke, ikut gue. Nah, ini dia teman-teman. Kita akan coba di mobil yang jam terbangnya udah cukup tinggi. Ini keluaran tahun berapa, Mas? 2012. 2012. Jarak tempuh udah? Sudah hampir 100.000. Nah, udah hampir 100.000. Pasti udah mengalami penurunan tekanan kompresi. Nah, kita akan coba ukur menggunakan metode yang sama, yaitu sebelum kita melakukan flushing, kita akan ukur dulu tekanan kompresinya. Yuk, lihat. Oke, sebelum kita lakukan proses tes kompresi sebelum di flushing, nah nanti kita akan buka businya, kemudian kita akan tes pakai compression tester. Tapi sebelumnya untuk safety, kita harus buka dulu relay fuel pump ya. Nah, biasanya di cover ini ada tulisannya fuel pump. Nah, relaynya nanti akan kita cabut dulu untuk safety. Tujuannya adalah supaya aliran bensinnya waktu kita nggak nyemprot. betul, kita starting dia nggak nyemprot. Untuk Siap. safety aja, untuk pertimbangan safety. Oke. Oke, teman-teman, ini kita akan lihat kondisi tekanan kompresi silinder 1 ya. Oke, sip. Tinggi juga. 1.500. 1.500. Lebih gede kan? Iya. Berapa itu? 1.300. 300 lebih dikit. Teman-teman tadi udah lihat, kita udah mengambil 2 sampel silinder, silinder 1 dan silinder 3. Silinder 1 tadi terukur 1.500 kPa atau sekitar 15 bar.
silinder 2 sekitar 13,5 deh, 13,5 bar atau 1350-an. Nanti kita akan rakit kembali, pasang businya, pasang koilnya, terus kita masukin engine flush. Nah, kita running sekitar 10-15 menit. Nanti habis itu kita tap lagi olinya, kita ukur lagi kompresinya. Oke, simak dulu. Oke, teman-teman, ini tadi kita udah ambil sampel oli dari Suzuki Splash. Ini udah pemakaian sekitar 8 ribuan kilometer. Oke, Mas, bisa dimulai pengambilan sampelnya. Ini belum kita flashing ya. Tuh, hitamnya udah kayak gitu, guys. Oke, teman-teman, kita akan sekarang memulai proses memasukkan cairan engine flush. Kita menggunakan engine flush keluarannya Suez yang di video sebelumnya udah terbukti aman terhadap material logam di dalam mesin. Oke, kita akan mulai masukin. Oke, tadi kita udah masukkan engine flush dan kita udah nyalakan mesin. Kita akan tunggu sekitar 10-15 menit. Baru setelah itu kita flashing lagi olinya. Kita akan lihat hasil olinya seperti apa. Oke? Secara SOP kalau kita melakukan proses engine flushing, ya, engine flushing kendaraan, kita harus melakukan penggantian wajib ya, melakukan penggantian filter oli. Jadi karena waktu kita flushing, kotoran itu akan ada di dalam filter oli yang lama, makanya kita perlu ganti untuk dengan filter oli yang baru. Jadi setelah flushing, tadi udah kita lakukan flushing, kita akan buang oli lamanya, kemudian filter olinya kita ganti, dan kita akan masukkan oli mesin yang baru. Nah, nih teman-teman bisa lihat setelah dilakukan flushing dan dimasukin oli baru, yang tadinya silinder 1 berada di 1500 kPa, nah sekarang naik tuh. Dia udah 1600-an. Tadi udah lewat nih, sekarang jalurnya agak turun ya. Tadi di 1600 lebih. Berarti terbukti bahwa melakukan engine flushing ini bisa mengembalikan kompresi lebih bagus lagi. Sekarang kita akan coba silinder ketiga ya. Tadi silinder ketiga sebelum kita melakukan flushing itu cuma 1300-an. Nah, kita akan lihat sekarang berapa. Wow, lihat tuh teman-teman. Sama kayak silinder 1, dia 1600 lebih, 1650-an. Mantap. Berarti silinder 3 ini dikembalikan lebih bagus lagi kompresinya. Ya teman-teman, ini bisa lihat ini oli yang belum dimasukin cairan flushing. Dia agak coklat-coklat tapi emang ada hitam, cuman tidak sekeruh ya. Nah ini kita lihat nih yang udah di flush, masukin engine flush. Nah dia ada kayak serbuk-serbuk, kelihatan lebih pekat, lebih keruh daripada oli yang belum dimasukin cairan engine flushing. Oke teman-teman, kita akan lihat hasil oli sebelum dan setelah di flushing. Ini yang sebelum di flushing dan ini setelah di flushing. Kita akan lihat sekeruh apa ya. Kita ambil sekitar 1 mili lah, 1 mili cukup. Oke, kita akan lihat seberapa keruh. Kita ganti pipetnya dulu. Kita akan ambil lagi 1 mili. Sampai meresap, kita akan lihat seberapa keruh ya. Oke teman-teman, kita bisa bandingkan ya. Ini sekilas memang kelihatan hampir mirip lah ya kekuruhannya. Tapi kalau dilihat secara detail ini dia lebih itu. Dia ada kayak semacam serbuk-serbuk tuh. Nah, kalau ini masih halus tuh. Masih halus. Kalau ini sih masih ada kelihatan kerak-kerak depositnya. Membuktikan bahwa efektivitas dari engine flush Suez dalam merontokkan deposit yang ada di dalam saluran oli. Nah, teman-teman lihat sendiri kan bagaimana hasilnya. Bahkan even di mobil yang belum lama pakai pun bahwa tekanan kompresi itu bisa aja turun karena ya tadi mungkin deposit-deposit yang timbul di ring piston. Dan pada mobil yang udah jarak tempuhnya udah lama, malah salah satu silinder itu jomplangnya cukup jauh. Mas, bisa dijelasin kira-kira kesimpulannya seperti apa itu, Mas? Sebenarnya mau mesin itu usianya masih muda atau lama,
itu tergantung dari maintenance. Ya, dari Kita membuktikan bahwa meskipun umurnya sudah 9 tahun mobil itu, tapi kompresinya juga masih oke. Nah, selama kita melakukan periodical maintenance itu betul gitu ya. Misalnya jangan kita telat ganti oli gitu ya. Ya, ganti oli maksimal 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Atau kilometer sesuai dengan rekomendasi oli yang dipakai gitu ya. Itu paling penting. Kemudian flashing itu sebenarnya untuk mesin modern itu sangat penting. Sangat penting ya. Karena sekali lagi bahwa kompresinya sangat tinggi mesin-mesin modern. Betul bahwasanya sistem pendinginannya juga dirubah untuk mesin baru. Tetapi sangat berisiko. Berisikonya gimana? Saat kendaraan ini dipakai untuk medan berat misalnya, atau medan yang stop and go. Itu sangat menguras kemampuan dari olinya. Ya, karena faktor oksidasi, faktor suhu gitu ya. Sangat rentan menimbulkan sangat kerak rentan. itu ya. Betul. Jadi selama kita maintenance-nya reguler, teratur gitu ya, pilih bengkel yang tepat. Bengkel yang tepat itu seperti apa sih? Bengkel itu yang teman-teman kalau misalnya milih bengkel baik resmi ataupun umum, prinsipnya satu. Kalau teman-teman sempat di-reminder, diingatkan untuk servis, itu berarti bengkel bagus. Karena kenapa? Itu menunjukkan bengkel itu punya sistem yang baik. Karena kadang user itu lupa gitu. Kadang aktivitas sibuk, kegiatan pekerjaan dan segala macam, lupa jadwal servis. Nah, kalau meskipun dia bengkel umum tapi rutin, kita dapat reminder nih. Misalnya untuk servis kembali karena udah waktu interval ganti olinya misalnya. Nah, itu bengkel bagus meskipun itu bengkel umum. Jadi teman-teman kalau mau cari bengkel, salah satu parameternya itu. Supaya apa? Kendaraan kita teratur, terawat gitu ya. Meskipun event kilometernya jauh, sudah 100-an, udah 9 tahun lebih, akan tetap oke kondisinya. Oke, sebagai kesimpulan mungkin teman-teman ingin tahu kira-kira engine flashing ini sebaiknya dilakukan setiap berapa kali atau setiap berapa ribu kilometer? Minimal ya, minimal dilakukan setahun sekali atau 2 kali ganti oli, minimal. Nah, karena tergantung gini, setiap engine flash itu kan punya formula yang berbeda-beda meskipun namanya sama. Artinya tingkat keamanan dari engine flash ini yang penting. Kalau rutin pakai, tetapi dia memang engine flashnya kualitasnya bagus, dalam artian bagus ini tidak merusak mesin, logam mesin, dan tidak merusak oil seal, ya nggak masalah selama si pabrikan situ menjamin. Pabrikan engine flashnya. Nah, soal bagaimana memilih engine flash yang aman, tinggal klik nanti link videonya ya yang pernah kita ulas. Salah satunya ini Mas, kalau mau ngeliat yang bener-bener aman, kalau bersih nggak kan kita bisa tes sendiri. Tapi kalau misalnya orang awam nggak ngerti nih, kalau untuk menguji engine flash, sebenarnya engine flash kalau kita gunakan rata-rata pabrikan akan bilang at least 10 sampai 15 menit penggunaan. Supaya apa? Kadang ada engine flash itu yang sifatnya tidak ramah terhadap oil seal. Gitu. Tetapi kalau kita pengen memastikan bahwa engine flash itu aman atau nggak, gampang. Kita mungkin sering beli nasi goreng, ada karetnya, potong jadi 2. Satu rendem pakai mungkin salah satu merek, kalau mau bandingin ya, satu merek lain misalnya, tunggu aja di atas 6 jam ya, 6 jam atau 12 jam. 12 jam. Dia berubah nggak dimensinya, memanjang, membesar. Itu cara sederhana untuk membuktikan engine flash yang digunakan aman atau tidak. Jadi kalau nanti karet gelang tuh yang kita rendam itu dia melar, wah itu jangan dipakai deh. Nah ini pasti akan ada timbul kontroversi. Gini, artinya gini, memang betul bahwa karet gelang dengan bahan dari oil seal itu berbeda. Betul ya Mas ya? Akan lebih kuat oil seal itu. Tapi kita kalau kita rendam dan dia tidak berubah, artinya engine flash itu benar-benar bagus. Karena kenapa? Bagus ya. Aman terhadap karet ya. Aman gitu, terhadap karet. Karena kenapa? Dengan bahan yang sangat lemah saja, karet dia gelang bisa aman. Dia itu apalagi tidak yang keras ya. Apalagi yang lebih kuat. Tuh teman-teman gitu. ya. Itu cara sederhana untuk mengetahui sebuah engine flash itu aman tidaknya digunakan di mesin. Oke, segitu dulu tayangan dari kami. Jangan lupa untuk like, komen di kolom komentar, beri masukan maupun saran agar kami dapat mengembangkan channel ini lebih baik lagi ke depannya. Segitu dulu tayangan kami dan jangan lupa nantikan tayangan-tayangan kami yang pastinya tak kalah seru. Salam jumpa, salam otomotif.